Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkuliahan hari ini mengambil tema tentang tafsir dan takwil. Ada tiga dimensi dasar dari makna tafsir. Yang pertama, bahwa tafsir itu sama dengan al-bayan, yaitu upaya untuk menerangkan Al-Quran dari hal-hal yang bersifat umum, global, kepada hal-hal yang bersifat spesifik dan lebih mendetail. Maka kemampuan tafsir itu merupakan khas manusiawi yang tidak dimiliki oleh selain manusia. Itu sebabnya dalam surat Ar-Rahman Allah berfirman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahu al-bayan. Sebagai suatu bentuk kelengkapan spesifik manusia, bahwa Allah menciptakan kemampuan bayan, yaitu kemampuan menerangkan sesuatu dan menganalisis sesuatu. Ungkapan Arab biasa disebutkan dengan kalimat idza passartu syai'a ay idza bayantuhu. Kalau saya menafsirkan sesuatu, maka sama artinya saya menjelaskan atau menerangkan lebih detail tentang sesuatu. Makna dasar kedua adalah al-wuduh, artinya penjelasan. Kata-kata wuduh itu memiliki arti yang memiliki akar kata yang sama dengan duha, yang kita kenal ibadah yang dikerjakan ketika matahari sudah terbit, dan ini memberikan asosiasi pemahaman bahwa al-wudu itu maknanya adalah penjelasan untuk memberikan pemahaman kepada Quran yang sebelumnya mungkin dirasa masih samar dan ambigu. Sebagaimana matahari itu kalau belum terbit maka cuaca masih kabur dan remang sehingga sulit dideteksi dengan jelas. Maka samalah kemudian maksudnya dengan al-wuduh. Tafsir itu seakan-akan matahari yang terbit yang kemudian bisa memberikan penjelasan di sekitarnya. Kemudian yang ketiga adalah al-kasyaf, upaya untuk membongkar, mengungkap makna dan maksud dari suatu ayat Al-Quran. Dan dalam ungkapan Al-Quran sendiri terpakai kalimat kasyaf, ya, pakasyafna anhu ghita'aka fabasaraka al-yawma hadid. Pada hari itu Allah bukakan, Allah singkapkan tutupan yang menutupi mata hatimu dan kemudian semuanya akan terbuka dengan jelas. Maka tafsir sama artinya adalah membuka, mengungkap sesuatu yang pemahaman kita masih tertutup dengan keterbatasan kita. Kemudian tafsir itu adalah upaya untuk menetapkan suatu makna yang berdasarkan kepada ungkapan kata dan ungkapan kalimat, dan upaya untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. Beda dengan takwil sebagai suatu upaya untuk memberikan solusi makna dan maksud yang lain selain apa yang ditunjuk oleh ungkapan kata dan kalimat. Karena ada kesulitan kalau kita memahami terjemahan apa adanya sebagaimana yang ditunjuk oleh ungkapan kata dan kalimat, dan bisa menggiring kepada pemahaman kepada konsep ketuhanan yang antropomorfis dan mujassimah, yang seakan-akan membuat pemahaman bahwa Allah itu tidak jauh berbeda dengan makhluk, padahal Allah itu kan laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Kata-kata sulit itu yang mengandung takwil, dan kata-kata yang memang mengandung pemahaman yang sifatnya mujassimah, yang sama dengan makhluk, itu juga mengandung pemaknaan yang harus ditakwilkan. Maka kalau tafsir itu menetapkan makna, maka takwil itu memberi solusi makna lain.
untuk menyelamatkan dan memudahkan pemahaman kita kepada Al-Quran dan maksud serta tujuan Al-Quran. Kemudian yang kedua, ada otoritas yang paling penting untuk kita pahami, bahwa ketika memahami Quran, maka penafsiran yang paling pertama itu adalah atas dasar Quran itu sendiri. Terkenal satu adagium, Al-Quran yufassiru ba'dahu ba'dah. Quran itu justru menafsirkan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Maka sebagaimana kata Toshihiko Izutsu, Quran itu mengandung makna verbal, mengandung suatu definisi yang kita tidak sulit untuk menemukan definisinya apa dan tafsirannya apa. Karena Quran sudah menjelaskan secara definitif. Contoh, ungkapan kata ulul albab sebagai suatu istilah atau definisi. Quran sudah menjelaskan secara verbal apa yang dimaksud dengan ungkapan kata ulul albab, seperti yang terdapat pada surat Al-Imran 190. Maka diterangkan, dijelaskan, ditafsirkan pada ayat 191 bahwa ulul albab itu adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Maka otoritas yang paling pertama, yang paling valid adalah Quran itu sendiri. Yang kedua tentunya adalah Rasulullah sebagai mufassir yang pertama memiliki otoritas untuk menjelaskan dan menafsirkan Quran. Ungkapan tentang kezaliman misalkan itu dijelaskan oleh Rasulullah, makna dan tafsirannya apa. Ketika misalkan Quran sebagai wahyu turun kepada umat itu dengan tujuan litukhrijan nas minaz zulumati ilan nur. Quran diturunkan untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya terang benderang. Apa itu kegelapan dan apa itu cahaya? Maka ketika sahabat bertanya apa yang dimaksud dengan kegelapan dan cahaya di situ, Rasulullah lah yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan az-zulumat itu adalah asyirku billah, kesyirikan kepada Allah. Dan an-nur itu adalah al-iman billah. Karena memang ketika Quran turun, orang-orang Arab Quraisy itu penuh dengan kesyirikan karena menyembah berhala. Maka turun Al-Quran itu untuk mengeluarkan mereka dari belenggu kesyirikan. Dan Quran menyebut dengan kezaliman. Maka zalim maknanya adalah syirik. Ini otoritas yang kedua setelah Quran, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Ada yang ketiga yang debatable, yang ulama tidak sepakat menjadikan otoritas, yaitu pendapat ijtihad kalangan tabi'in, orang yang dekat dan pernah bertemu dengan sahabat. Tetapi kalau berkenaan dengan hal-hal yang sifatnya adalah kawasan nalar akal, maka hampir tidak ada yang mempersoalkan. Bahkan lebih bagus menggunakan pendapat tabi'in ketimbang pendapat sendiri. Karena tabi'in orang yang punya akses yang langsung dan dekat serta paham dengan sahabat, ya. Dan sahabat orang yang paham dengan dan dekat dengan Rasulullah, tentunya pemahaman kepada Quran itu jauh lebih mendekati kebenaran ketimbang pendapat kita sendiri. Atas dasar bahwa ada otoritas Quran dengan Quran, Quran dengan sunnah, dan Quran dengan pendapat ijtihad kalangan sahabat, kalangan tabi'in, maka para ulama itu mengklasifikasi sebuah penafsiran Quran itu ada yang sifatnya tafsir biriwayah atau bin naqal. Ya, tafsir yang didasarkan acuannya kepada Quran, sunnah, dan pendapat tabi'in yang dekat dengan sahabat. Seperti tafsirnya Imam At-Tabari, tafsirnya Imam As-Suyuti, tafsirnya Imam Jalalain, itu tergolong kepada tafsir yang biriwayah atau bin naqal, karena rujukannya langsung kepada Quran dan Sunnah, dan sedikit pendapat atau ijtihad kalangan tabi'in. Sementara yang kedua ada yang digolongkan menjadi tafsir yang bid-dirayah atau tafsir bil aqal, yang mengandalkan kepada otoritas ijtihad. Karena memang dipandang perlu ada ruang untuk menggunakan ijtihadi ketika Quran dan hadis tidak secara lugas dan tegas memberikan penjelasan dan keterangan yang lebih detail.
Maka beberapa para ulama atau mufassir kemudian menggunakan kemampuan ijtihadi untuk menafsirkan Quran. Maka muncullah tafsiran-tafsiran yang sifatnya ilmi. Kita kenal seperti tafsir Ar-Razi atau bahkan tafsir Imam Fakhrur Razi, itu sebagai tafsir yang bil aql atau bid dirayah. Kemudian tafsir sufi, tafsir fiqhi, Ar-Ruhul Ma'ani, Ar-Ruhul Bayan, Al-Kasyaf, Fathul Qadir. Itu merupakan penafsiran-penafsiran yang tergolong kepada tafsir bil aqal atau bidirayah yang memang punya otoritas untuk menjelaskan Quran. Meskipun sebetulnya para mufassir ini juga sangat kuat aksesnya kepada Quran dan Sunnah. Karena memang tidak bisa sembarangan untuk memahami dan menafsirkan Quran. Rasulullah sudah memberikan wanti-wanti secara tegas, man fassaral Qur'ana bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa saja yang menafsirkan Quran dengan kecenderungan subjektivitas dan hawa nafsu yang tinggi, maka ingat saja, ancamannya adalah neraka jahanam. Na'udzubillah. Oleh karena itu, perlu kita memahami antara tafsir pada satu sisi sebagai upaya untuk menetapkan makna dan memberikan penjelasan yang lebih detail, dengan ta'wil yang mencoba mencari solusi lain untuk pemahaman kepada maksud dan tujuan Quran, menghindari adanya kesalahpahaman literalik yang mengarah kepada unsur mujassimah atau antropomorfis terhadap konsep ketuhanan. Demikian yang kita sampaikan pada kesempatan dan pertemuan hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.